di enzim esterasenya atau asetilkolin esterase, di mana harusnya kan dieliminasi nih habis berikatan. Nah, cuman karena enzimnya ini ternyata nggak bisa, diblokade, jadi asetilkolinnya terus-terusan tuh ada di, possinap berikatan, di sinap ya, di sinap terus dia berikatan, makanya nanti akan menstimulasi terus-terusan di sana, kayak gitu. Nah, nanti ini stimulasinya bisa macam-macam ya, ada yang di muskarinik, terus ada yang di nikotinik, nanti mungkin dijelasin di PPT selanjutnya ya, nggak di sini. Tapi ini klinisnya atau mekanismenya bisa teman-teman ingat ya, nanti siapa tahu keluar di responsi. Next. Nah ini kalau yang tadi transmisi kolinergik, yang ini transmisi adrenergik. Sebenarnya sama aja teman-teman, yang bedain apa? Ya bedain nanti bahan bakunya. Kalau yang tadi adalah kolin bahannya, kalau adrenergik ini bahannya adalah tirosin. Nah, tirosin ini nanti akan masuk kemudian dia ini perubahannya atau ikatan dia ini kan nanti akan berikatan dengan dopa. Jadi tirosin ini berikatan dengan dopa, terus nanti dia berubah jadi dopamin. Nah, proses dia berikatan dengan si dopa ini bisa diganggu atau apa namanya, dihambat oleh namanya metirosid kayak gitu. Kemudian kalau udah jadi dopamin kan disimpan nih ke vesikel. Nah, dia ini prosesnya bisa dihambat oleh reservin gitu ya. Kemudian sama juga abis disimpan nanti kan harus dilepasin. Nah, pas dilepasin ini bisa dihambat oleh bretinilum gitu ya. Nah, ada yang beda sedikit di sini adalah kalau misalkan NE, ini kan contohnya NE ya, norepinefrin. Epinefrin dia itu nanti ada sistem ambilan teman-teman. Nah, pengambilan NE untuk dikembalikan lagi ke dalam di dalam neuron ini bisa dihambat oleh yang namanya berapa obat nih ya, di kokain, terus ada juga trisiklik antidepresan kayak gitu. Klinisnya um, ini biasanya nanti sih sebenarnya di 53 gitu obat-obat antidepresan. Tuh. Mungkin nanti aja kali ya. Next aja. Biar nggak bingung. Nah, ini sintesis katekolamin ya. Jadi sebagian besar itu produknya itu ada di neuron pasca ganglion simpatik. Itu adalah norepinefrin. Kemudian di bagian medula adrenal, di bagian tertentu di otak, si NE ini bisa diubah jadi epinefrin. Kemudian di neuron dopaminergic itu sintesis akhirnya adalah dopamin. Jadi biar teman-teman gak bingung, sebenarnya di neuron-neuron di otak kita tuh macam-macam teman-teman. Ada yang dopaminergic, kemudian ada yang gabanergic ya kalau nggak salah ya nyebutnya. Pokoknya tuh neuron-neuron itu bisa bekerja sesuai dengan neurotransmitternya masing-masing. Kayak gitu. Nah, terus katekolamin ini bahannya sebenarnya sama. Tadi adalah si tirosinnya itu tadi. Cuman tirosin ini nanti dia bisa diubah bentuknya jadi macam-macam. Bisa jadi dopamin, norepinefrin, kemudian juga epinefrin. Ingat-ingat ya, di medula adrenal si NE ini norepinefrin bisa diubah jadi epinefrin, terus juga di dopaminergic bisa diubah jadi dopamin. Ingat-ingat tempatnya, siapa tahu besok keluar di responsi. Oke, next. Ini komparasi aja biar teman-teman ngelihat sebenarnya dua hal ini adalah hal yang mirip gitu, cuman bahan bakunya berbeda dan transporternya juga berbeda. Tapi untuk prosesnya ya sama aja, dimasukin nih bahannya, kemudian berikatan dengan dengan bahan lainnya, kemudian nanti disimpan di vesikel, kemudian baru fusi dia keluar supaya dia bisa berikatan dengan reseptornya. Boleh di next. Next. Nah, ini reseptor untuk asetilkolin ya. Jadi ada dua, ada muskarinik dan nikotinik. Jadi mana muskarinik dan nikotinik? Kalau misalkan muskarinik dulu, muskarinik semuanya ini ada di SSP. Tapi khususnya di M2 itu di otot jantung, di miokardium, kemudian di M3, di muskarinik 3 itu di pembuluh darah, di endotel ya, di otot polos endotel. Terus kalau yang nikotinik ini ada dua, ada nikotinik neuron dan juga nikotinik masal. Kalau neuron ya udah sesuai namanya aja, dia ada di neuron, khususnya di postganglionik. Karena tadi dua-duanya ya yang parasimpatis itu kan asetilkolin. Kemudian yang masal nih, kalau masal
sesuai namanya dianya ada di NMJ, neuromuscular junction atau pertemuan antara neuron dan juga otot. Biasanya di otot lurik untuk gerakan sadar. Keingat kalau gerakan sadar berarti tadi punyanya siapa? Punyanya yang somatik ya, bukan yang otonomi. Gitu. Ini boleh diingat-ingat nih teman-teman reseptor muskarinik dan nikotiniknya ada di mana aja. Siapa tahu keluar besok. Next. Ini juga untuk norepinefrin ini untuk katekolamin ya. Jadi kalau yang alfa 1, alfa 2 ini dua-duanya ada di otot polos biasanya untuk obat-obat hipertensi ya. Kemudian kalau beta nih ada 3, beta 1, beta 2, beta 3. Kalau beta 1 ingat kemarin yang aku jelasin kan kalau orang timur ngomong memperkenalkan diri kan beta terus nunjuk dada gitu. Nah, kalau beta 1 di dada itu kan ada organ yang satu doang kan jantung. Berarti dia ada di beta 1 ada di otot jantung. Kemudian sel glomerulus ginjal, kemudian ada juga di sel epitel badan siliaris. Badan siliaris ini maksudnya yang di bagian mata ya teman-teman, gitu. Nah ini nanti dibaca juga efeknya. Kemudian beta 2 ini di otot polos bronkus. Nah beta 2 ini biasa ada di saba-laba ya, di obat-obat untuk asma tuh biasanya. Terus beta 3 di liposit, fungsinya untuk lipolisis. Terus kalau yang dopamin, nah reseptornya namanya D1 sampai D4. Semuanya ini ada di otak karena mostly memang dopamin ini kerjanya di otak. Kalau secara klinis nanti ada beberapa penyakit yang patofisiologisnya karena dopamin. Contoh pada Parkinson itu kekurangan dopamin, pada skizofren itu kelebihan dopamin, kayak gitu. Makanya mostly emang si dopamin ini ada kerjanya ini ada di otak. Terus ini reseptornya diingat-ingat ya teman-teman. Alfa 1, alfa 2. Iya benar, alfa 1, alfa 2, beta 1, 2, 3. Tuh, next. Efek simpatis parasimpatis, next. Ini dibaca ya teman-teman ya, nanti ya udah dia kalau simpatis itu fight or flight, di mana anggap aja kalau misalnya kita kayak dikejar hantu atau dikejar anjing, kalau misalkan takut anjing gitu kan, kita deg-degan, nanti heart rate-nya meningkat. Karena apa? Karena kontraksinya meningkat. Kok bisa kontraksinya meningkat ya? Tadi karena berikatan dengan reseptor-reseptor. Berarti kalau heart rate ini di reseptor yang ada di miokard jantung. Nah, tadi yang mana? Bisa dibaca lagi. Terus vasokonstriksi. Vasokonstriksi tadi kan ada tuh yang alfa 1, alfa 2 kerjanya di otot polos kan, di otot polos pembuluh darah endotel, kayak gitu. Makanya terjadi vasokonstriksi, makanya tekanan darahnya naik. Terus nafas rengah-rengah, bronkodilatasi supaya udaranya masuk. Tadi kan ada tuh yang beta 2 ya. Terus mata dibuat agar bisa lebih melihat gelap, berarti dia midriasis yang kontraksi musculus dilator pupil. Kemudian gak ada tuh kepikiran buat mencerna makanan. Gue lagi dikejar hantu, masa gue mikir nih buat mencerna makanan kayak gitu. Terus gak kepikiran juga buat pipis ya karena relaksasi M detrusor. Nih jangan kebalik ya, kadang-kadang ada yang kebalik relaksasi M detrusor, kontraksi M sphincter. Jangan dipikir kalau misalkan, oh berarti kalau misalkan kita nggak pipis harusnya kontraksi semua, nggak kayak gitu. Diingat-ingat juga muskulusnya jangan kebalik, kadang suka kebalik. Butuh energi banyak, berarti harus ada yang diubah menjadi ATP. Nah ini makanya peningkatan glukogenolisis atau juga kalau misalkan ada lemak ya, lemaknya tuh yang dihancurkan jadi ATP, lipolisis. Ini juga nih siapa tahu besok keluar ya. Kemudian berkeringat ya, karena kita lari-lari otomatis peningkatan aktivitas kelenjar. Ejakulasi ya ini nanti dibaca sendiri aja ya, next. Parasimpatis ya udah kebalikannya berarti rest and digest, dimana anggap aja kita lagi santai nih, heart rate-nya turun. Kenapa ya? Karena dia vasodilatasi, kemudian kontraksi jantungnya juga menurun. Kalau misalkan kita lagi santai, kita juga nggak ngos-ngosan, otomatis bronkus ini kan nggak perlu usaha banyak ya untuk memasukkan udara, makanya dia lebih ke arah bronkokonstriksi. Miosis pupil, kenapa ya? Mata kita nggak perlu nggak dalam keadaan urgen untuk menerima cahaya banyak atau melihat hal yang banyak kayak gitu. Hal yang banyak apa sih? Untuk melihat secara spesifik gitu, makanya dia lebih ke arah miosis. Kontraksi usus, dia kebalikan tadi dari yang simpatis. Nih kontraksi M detrusor, relaksasi M sphincter. M sphincter ini kan fungsinya kayak buat pintu masuk
pintu keluar dari urin, makanya dia relaksasi. Tapi detrusornya, dia ini kontraksi untuk menekan urinnya keluar, kayak gitu. Terus menghambat glukogenolisis dan lipolisis, penurunan kelenjar dan juga ereksi. Next. Sistem saraf otonom nih nanti dibaca aja sendiri ya. Ada yang antagonis, ada yang efeknya sama, ada yang melengkapi. Kalau antagonis ya udah midriasis miosis contohnya. Efek sama, yang simpatis itu kental, tapi kalau parasimpatis lebih encer. Kalau melengkapi, ini yang contohnya tadi yang ejakulasi dan ereksi pada laki-laki. Next. Ini dibaca ya teman-teman ya, terutama mungkin nanti yang bakal sering teman-teman temuin di luar responsi farmakologi adalah di UB ya. Biasanya tuh dia bakal ngeluarin soal-soal kayak yang di A ini ya, yang muskulus radial itu dia kalau simpatis dia efeknya apa? Dia kontraksi yang radial. Terus yang sirkular dia kalau parasimpatis apa efeknya kontraksi? Karena kan yang parasimpatis harusnya miosis tuh, jadi si sirkularnya ini akan kontraksi terus ke arah miosis gitu. Kalau radial kan fungsinya buat kayak narik si sirkularnya itu ya, jadi dia midriasis gitu. Terus ciliary muscle-nya kayak gimana kalau di simpatis? Kalau di simpatis tuh dia relaksasi, tapi kalau parasimpatis dia kan berkontraksi. Terus yang sering muncul lagi yang hati biasanya yang kontraktilitas nih ya, yang increase decrease. Terus kalau blood vessel, ya kayak tadi lah. Terus gastrointestinal juga nih sering muncul. Ya, next. Ini juga nih tadi kan baru dibahas yang apa urin ya. Urin terus udah situ yang sering muncul. Boleh di next. Udah selesai. Yay. Next. Next. Oke, ini dibaca aja yang lampirannya ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Paling kalau dari aku nanti jangan lupa baca yang klinis, itu wajib banget di teman-teman pahami, jangan dihafalin, dipahamin. Terus yang reseptor, nah reseptornya kan agak banyak, jadi boleh dipahamin plus dihafalin gitu. Terus apalagi ya kalau overview ya. Oh ini tadi yang mata bakal banyak keluar BTW, yang mekanisme mata, terus including yang glaukoma juga. Kayaknya dari aku itu dulu aja deh. Langsung aku balikin lagi ke teman-teman Mas Lab yang lain. Thank you. Oke, thank you C. Bisa langsung dilanjut ya PPT obat, silakan. Oke, aku izin untuk share screen ya. Udah kelihatan kan? Aman-aman. Oke. Oke, jadi sebelumnya aku harap kalian perhatiin ini karena aku harap nanti waktu mendekati responsi nggak ada yang ngecat Mas Mbaknya karena Mas Mbaknya juga kayaknya sibuk untuk belajar UB karena hari Senin juga UB. Jadi mohon diperhatiin karena kita Tentiran Akbar ini semaksimal mungkin udah ngasih kemudahan eh, ngasih tahu nanti kira-kira apa aja yang keluar. Jadi tolong diperhatiin ya. Nanti jangan ada yang sampai ngecat-ngecat lagi buat nanya apapun itu. Oke? Jadi nanti diperhatiin lagi, di PPT ku juga nanti ada tanda-tanda, jadi nanti bisa diperhatiin pokoknya. Oke, kita akan belajar terkait dengan obat SSO. PPT ku kurang lebih sama kayak yang kemarin aku jelasin di asistensi. Oke, ini udah dijelasin sama Mbak C. Jadi kalau saraf otonom itu ada dua, simpatis sama parasimpatis. Yang aku biruin ini, kalian harus pahamin karena nanti kalau misalkan ada soal, biasanya tuh dia nyebutinnya nggak simpatis, tapi adrenergik gitu. Kalau nggak gitu ya kolinergik. Jadi kalau misalkan yang saraf simpatis itu ingat-ingat aja dia adrenergik, kalau saraf parasimpatis dia yang kolinergik. Untuk neurotransmitternya pasti udah apa lah ya, kalau simpatis norepinefrin, parasimpatis yang asetilkolin. Nah, ini diingat-ingat juga mimetik sama litik. Mimetik itu yang menyerupai, kalau litik itu yang berbeda atau yang tidak menyerupai ya intinya. Next, nah ini kalau parasimpatomimetik berarti dia menyerupai efek parasimpatis. Parasimpatis itu kan kolinergik, jadi dia agonis kolinergik. Agonis itu artinya em, serupa, kalau misalkan antagonis itu artinya berkebalikan. Jadi tau lah ya permainan kata ini. Jadi kalau misalkan parasomatolitik berarti dia yang menghambat, berarti nggak sama kayak
efek parasimpatis. Kebalikan dari efek parasimpatis kayak gitu. Next aja ini efek-efeknya. Oke, ini untuk obat saraf otonom, perhatiin aja golongan-golongannya. Kalau misalkan parasimpatomimetik itu dari golongan esterkolin itu obatnya apa aja. Alkaloid tumbuhan itu ada pilokarpin, antikolin esterase, ada yang edrofonium, peridostigmin, kayak gitu-gitu. Bentar, mau pakai merah-merah. Oke, terus untuk yang antagonis muskarinik ini obatnya contohnya atropin. Untuk simpatomimetik nanti ini dibaca-baca lagi. Next, untuk yang pertama parasimpatomimetik. Parasimpatomimetik ini ada dua jenis reseptor. Untuk yang parasimpatis ada reseptor muskarinik sama nikotinik. Kalau muskarinik ini di mana aja, kalian juga harus paham. Kalau muskarinik di saraf, otot polos dan jantung, sama kelenjar dan endotel. Kalau misalkan yang nikotinik, dia ada di endoplasma neuromuskular, otot rangka, sama sel ganglion otonom. Mekanisme kerjanya ada dua, ada langsung di reseptornya, sama yang nggak langsung. Dia melalui penghambatan dari ACH enzimnya. Oke, ini untuk yang letak-letaknya, untuk yang M ini muskarinik, N nikotinik. Nanti dibaca lagi. Untuk yang pertama, parasimpatomimetik kerja langsung, contohnya ada alkaloid tumbuhan sama esterkolin. Untuk yang esterkolin berarti dia efeknya sama kayak parasimpatis. Kayak contohnya produksi kelenjar keringatnya banyak, kelenjar air matanya banyak, pokoknya peningkatan kelenjar. Terus kalau misalkan pembuluh darahnya dia vasodilatasi. Terus untuk kalau misalkan di mata berarti dia meiosis. Nah, kalau misalkan ini kalau parasimpatis itu di pembuluh darah dia vasodilatasi, tapi kalau misalkan di paru-paru dia bronkokontriksi ya. Pokoknya ingat yang tadi dijelasin sama Mbak C yang paling belakang itu. Cara bedain simpatis sama parasimpatis itu gimana? Nah, ini ada tandanya, jadi dipahamin di slide ini indikasi dan kontraindikasi esterkolin. Jadi contoh obatnya itu ada betanekol. Indikasinya ini dibaca esofagitis reflux, penyakit GI, retensi urin, leos pasca operasi, dan neurogenik. Terus kontraindikasinya nggak boleh dipakai sama pasien yang asma bronkial. Kenapa? Karena tadi kan efek parasimpatomimetik itu bisa menyebabkan bronkokontriksi. Jadi kalau misalkan dipakai sama uh, orang dengan sakit asma bronkial, maka nanti bisa menyebabkan bronkospasme. Terus orang yang sakit hipertiroid juga nggak bisa, insufisiensi koroner sama ulkus peptikum. Ini nggak boleh dipakein obat yang parasimpatomimetik ini. Nanti efek samping obatnya berkeringat, salivasi, sama kram perut. Ini diperhatiin ya. Oke, ini juga ada lagi nih. Untuk obat yang golongan alkaloid tumbuhan, contohnya pilokarpin. Pilokarpin yang kita pakai kemarin. Mekanisme kerjanya, dia akan mengkontraksi pupil mata, sehingga nanti akan membuka kanalis klem untuk nanti bisa mendrainase mata itu sendiri. Indikasinya untuk pilokarpin ini, pokoknya dia dipakai untuk glaukoma. Kayak soal pretest kemarin kan, kalau misalkan glaukoma itu pakainya pilokarpin. Terus pasien glaukoma itu ingat ciri-cirinya. Pasien glaukoma itu biasanya tekanan intraokulernya meningkat. Jadi kalau misalkan di periksa pakai tonometer itu nanti tekanannya meningkat. Terus kadang juga dia tuh ada gejala pusing, nyeri, mual karena adanya efek eh, tekanan intrakranial juga meningkat kayak gitu. Terus nanti CAO-nya dangkal. Pokoknya nanti kalian ingat-ingat aja glaukoma itu ciri-cirinya kayak gimana. Nah, berarti obatnya pakai yang pilokarpin atau parasimpatomimetik. Nah, ini juga ada tandanya. Jadi, pokoknya obat parasimpatomimetik itu dia akan membuat kontraksi dari muskulus kontriktor pupil dan muskulus ciliaris. Nanti jadinya meiosis terus bisa mendrainase mata itu sendiri. Next, indikasinya pilokarpin untuk glaukoma sama ya. Ini nanti dibaca aja. Terus ini ada glaukoma. Nanti ini dijelasin di materi tambahan. Jadi aku skip aja ya. Lanjut ke parasimpatomimetik yang kerja tidak langsung. Ini ada golongan antikolinesterase. Jadi dia kerjanya menghambat kerja enzimnya, nggak langsung ke reseptornya, tapi ke enzimnya. Enzim asetilkolinesterase di ujung saraf kolinergik. Untuk cara kerjanya ada yang reversibel sama irreversibel. Untuk yang reversibel ada adrofonium sama visostigmin. Untuk yang irreversibel ada yang senyawa organofosfat. Nah, efeknya berarti dia sama kayak efek parasimpatis, jadi meningkatkan daya kontraksi otot dan lain-lain. Ini dibaca aja. Lanjut, untuk obatnya kan tadi ada visostigmin, ini sifatnya juga bisa membuat
mata itu jadi miosis. Terus nanti membuka kanal stem, aliran matanya lancar, terus tekanan intraokulernya menurun. Kurang lebih sama kayak tadi ya, cuma ini beda cara kerja aja. Kalau ini cara kerjanya nggak langsung, kalau yang tadi langsung. Nah, ini ada tandanya banyak banget, jadi mungkin di sini akan banyak keluar soal. Jadi, kalau misalkan odrofonium itu buat indikasinya obat apa, neostigmin untuk apa, kayak gitu nanti diingat-ingat, obat-obatnya juga diingat-ingat, indikasinya diingat-ingat. Terus, ingat-ingat juga ciri-ciri penyakitnya. Kalau miastenia gravis tuh ciri-cirinya apa? Dia ada kelemahan otot, kayak gitu. Terus kalau misalkan retensi urin, berarti ada urinnya tuh nggak bisa keluar. Terus kalau misalkan Alzheimer disease itu berarti dia ada degenerasi dari SSP. Jadi orangnya tuh mudah lupa kayak gitu. Nanti obatnya pakai donepezil, rivastigmin, galantamin. Terus kalau misalkan yang untuk diagnosis myasthenia gravis pakai yang edrofonium. Tapi kalau untuk yang nyembuhin myasthenia gravis pakai yang dua ini, neostigmin sama pidurastigmin. Ya, pokoknya ini dibaca aja lah, sama dipahami. Terus untuk efek samping penggunaan antikolinesterase itu bisa mual muntah diare, kejang abdomen, bradikardi, banyak berkeringat, salivasi, dan juga hipotensi kalau misalkan pakai dosis tinggi. Next aja. Oke, kita ke parasimpatolitik. Golongannya ada antagonis muskarinik. Obatnya ada atropin. Atropin itu kerjanya untuk memblokade efek asetilkolin pada reseptor muskarinik. Efek utamanya untuk pengobatan prabedah, mengurangi salivasi, obat antispasmodik, sama meningkatkan denyut jantung. Kalau misalkan pasien tersebut bradikardi. Next. Jadi untuk efeknya itu dia biasanya dipakai ini untuk mengurangi tremor pada Parkinson. Jadi penyakit Parkinson itu kan ada tandanya TRAP ya. TRAPT-nya tremor, R-nya rigiditas, A-nya akinesia, sama P postural instability. Jadi itu diingat-ingat kalau misalkan ada soal yang ciri-cirinya kayak TRAP, berarti itu Parkinson. Terus biasanya obat Parkinson itu pakai yang ini antagonis muskarinik, parasimpatolitik. Terus kalau misalkan tremor itu biasanya dia pakainya trihexyphenidyl. Soalnya kan obat Parkinson itu ada banyak, ada levodopa, trihexyphenidyl, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau misalkan untuk yang mengurangi tremor itu pakainya trihexyphenidyl. Terus untuk yang parasimpatolitik ini kan dia efeknya kebalikan sama yang parasimpatomimetik. Jadi dia bronkodilatasi. Kalau misalkan yang mimetik tadi kan bronkokontriksi. Berarti ini kebalikannya. Kayak gitu. Ini juga kebalikannya, dia menyebabkan matanya menjadi midriasis. Next saja ya. Untuk obat-obatnya ada atropin, skopolamin, disiklomin, sama pirenzepin. Untuk indikasinya ini juga bisa dibaca-baca. Skopolamin untuk mabuk perjalanan, pirenzepin untuk tukak duodenum, dan lain-lain. Next, nah ini efek samping antagonis muskarinik ini kayaknya harus dihafalin sih, A, B, C, D, S. Nih, jangan sampai ada yang salah nanti soalnya. Dia ada agitasi, ada mata buram, konstipasi, and confusion, terus mulut kering, sama urin yang stasis. Sama berkeringat. Ini udah gampang ya ngapalinnya A, B, C, D, S. Next. Lanjut ke simpatomimetik. Untuk simpatomimetik ini mekanisme kerjanya ada yang langsung, tidak langsung, sama campuran. Kalau misalnya langsung, dia langsung kerja di reseptornya. Kalau nggak langsung, dia berarti ada efek untuk membantu pengeluaran dari neurotransmitter. Campurannya berarti dia antara efek mekanisme kerja langsung sama di langsung itu dia ada keduanya kayak gitu. Obatnya ada epinefrin, kalau misalkan yang langsung, tidak langsung ada yang amfetamin, dan lain-lain. Next. Ini alfa sama beta, kalau nanti dibaca aja. Untuk farmakodinamik epinefrin, karena dia simpatomimetik, berarti dia efeknya kayak efek saraf simpatis. Berarti dia vasokonstriksi di pembuluh darah, terus bisa merangsang muskulus dilatar pupil, jadi midriasis. Oke, next. Nah, ini indikasi dari simpatomimetik. Kalau misalkan kardiovaskuler, kita pakai dopamin kalau misalkan dia shock kardiogenik. Kita pakai epinefrin kalau misalkan henti jantung. Ini kan udah dijelasin waktu praktikum beda antara shock kardiogenik sama henti jantung. Kalau henti jantung itu salah satu tandanya dia nggak ada denyut nadinya. Terus kalau misalkan shock kardiogenik itu biasanya dia terkait dengan perfusi. Jadi nanti ada penurunan tekanan darah kayak gitu-gitu, nanti dijelasin di materi tambahan.
Pokoknya ingat obatnya ini dopamin sama epinefrin. Kalau dopamin shock kardiogenik, kalau epinefrin henti jantung. Untuk saluran nafas ada pseudoephedrine sama B2 agonis. Ini salbutamol, terbutalin untuk asma bronkial. Terus untuk reaksi alergi, ini epinefrin, shock anafilaktik. Kalian juga harus tahu ciri-ciri shock anafilaktik itu gimana. Biasanya dia kena alergi misalkan alergi udang. Kalau misalkan habis vaksin itu muncul hal-hal kayak tiba-tiba tekanan darahnya tinggi, terus tiba-tiba denyut jantungnya tinggi, terus tiba-tiba dia sesak nafas. Nah, itu kita pakein obat epinefrin. Itu harus diingat. Terus untuk mata ada phenylephrine, apraconidin, dan brimonidin. Sama bisanya simptomemetik digunakan untuk memperpanjang anestesi lokal. Oke, next. Efek sampingnya bisa menyebabkan aritmia jantung, vasokonstriksi ginjal, efek aditif kalau misalkan pakai dekongestan dengan epinefrin, sama penghambat beta yang bisa menurunkan kerja epinefrin. Next aja. Lanjut ke yang terakhir, simpatolitik. Untuk simpatolitik kerjanya juga ada dua, ada yang langsung sama nggak langsung. Kalau misalnya langsung kerjanya langsung menghambat efek neurotransmitter di reseptornya langsung, reseptor alfa atau beta. Kalau nggak langsung, dia menghambat pelepasan neurotransmitternya, yang norepinefrin atau epinefrin. Untuk yang nomor satu ini, yang blocker di reseptor, ada alpha blocker sama beta blocker. Sedangkan yang kedua ini menghambat pengeluaran dari neurotransmitternya. Next saja. Nah, ini ada alpha blocker non-selektif. Contohnya, kalau yang derivat haloalkylamin ada phenoxybenzamin, biasanya untuk pheochromocytoma, ini tumor anak ginjal, nanti ada di materi tambahan, terus derivat imidazolin ada ventolamin. Efek sampingnya hipotensi ortostatik, refleks takikardi, aritmia, nyeri lambung, dan mual. Next aja, ini alpha blocker selektif. Kan tadi yang non-selektif, ini yang selektif. Kalau selektif itu dia bisa milih untuk ngehambat reseptor yang mana. Kalau yang ini alpha 1, kalau yang ini alpha 2. Contoh obatnya kalau misalkan alpha blocker selektif yang alpha 1 ada prazosine, terazosine, doxazosine yang belakangnya sozizozin sama ada tamsulosin. Misalnya tamsulosin ini digunakan untuk PPH. PPH itu penyakit prostat benign prostatic hyperplasia. Jadi itu biasanya pakai tamsulosin. Ingat-ingat ya. Terus fenomena efek sampingnya ada fenomena dosis pertama, yaitu hipotensi postural, ngantuk, dan juga palpitasi. Oke, next. Yang terakhir ada beta blocker, sama tadi alpha blocker juga ada yang selektif sama non selektif. Untuk yang beta blocker ada yang non selektif sama yang selektif. Kalau yang selektif, berarti dia membloknya yang beta 1 doang. Beta 2 nggak diblok. Beta 2 kan ada di autopolos kan. Jadi dia kalau misalkan digunakan untuk pasien asma lebih aman. Ini ada soal prioritas kemarin kan. Terus ini kalian juga harus bisa bedain antara obat yang beta blocker non selektif sama yang beta blocker selektif. Kan udah aku kasih tip. Kalian juga bisa pakai tips-tips menghafal yang lain. Kalau misalkan yang non selektif itu biasanya ini huruf depannya ini huruf belakang, abjad yang belakang. Kalau misalkan yang beta blocker selektif itu dia abjadnya yang abjad awal-awal. Ini kan A, E, A, B, M, E. Ini kan abjadnya yang awal-awal. Kalau yang ini kan abjadnya di belakang, P, N, T gitu. Cara ngapalinnya. Kalau misalkan kalian ada cara ngapalin lain juga boleh. Pokoknya ini diingat-ingat obat yang non-selektif sama yang selektif. Udah selesai gitu doang. Maci, semangat responsi. Jadi nanti kalau misalkan mau responsi, jangan ada yang tanya-tanya lagi ya ke Mas Mbak Aslabnya. Udah dari aku itu aja. Makasih aku kembaliin ke Mas Yose. Oke, thank you Sania. Oke, lanjut praktikum. Monggo. Oke, aku Bisa. izin share screen. Monggo. Udah kelihatan belum? Masih belum ya. Ya. Udah. Oke. Sekarang kita belajar tentang yang praktikum SSO. Ini nanti aku spill juga yang ada tanda log-lognya itu mungkin keluar di responsi besok. Nah, untuk soalnya itu praktikum sekitar 5-6 soal aja, gampang. Nih, untuk tujuan praktikumnya nih ada log-nya.
tuh mungkin keluar di responsi besok, jangan sampai salah. Untuk tujuan praktikum SSO ini mengetahui efek obat pada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Oke, jangan sampai salah. Terus ini untuk alat bahannya, ada penggaris, pipet tetes, flashlight, cotton bud atau kapas, gunting, pilokarpin HCl 2%, atau atropin sulfat 2%. Ini pilokarpin HCl sama atropin sulfat kemarin keluar di pites ya. Yang itu salah karena pilokarpinnya aku tulis pilokarpin sulfat gitu. Terus untuk penggaris itu digunakan buat mengukur pupilnya. Kalau pipet tetes buat netesin obatnya, walau di praktikum kemarin kita nggak pakai. Terus untuk flashlight ini untuk nyanterin pupil sama untuk nyanterin fase darah di telinganya buat lihat fase dilatasi sama fase konstriksinya. Kemudian kalau cotton bud sama kapas itu digunakan buat refleks kornea, yaitu ketika kalian deketin kapas itu ke korneanya atau disentuhin nanti ada refleks kedip atau enggak gitu. Terus untuk ini gunting untuk cukur bulu mata. Kemudian pilokarpin ini obatnya obat parasimpatomimetik, kalau atropin parasimpatolitik. Ini ada log-lognya lagi. Dihafalin perubahan dus yang digunakan pada praktikum ini yaitu kelinci albino. Kenapa? Karena dia murah, kemudian juga mudah diberi perlakuan, kemudian matanya itu lebar, sehingga mudah diamati, terus juga air matanya itu sedikit. Kemudian untuk pigmen matanya juga sedikit, sehingga mudah untuk diamati atau dilihat perubahan atau perbedaannya. Ini cara kerjanya juga dihafalin. Untuk langkah-langkahnya juga, langkah pertama, kedua, ketiga, empat itu dihafalin urutannya. Kalau langkah pertama itu dicukur dulu bulu matanya pakai gunting. Terus untuk langkah keduanya diukur dulu diameter pupil yang vertikal sama horizontal. Sebelum diberi perlakuan, diukur yang diberi penyinaran dan juga yang tanpa diberi penyinaran. Kemudian setelah diukur, untuk mata kanannya itu ditetesin 3 tetes pilokarpin. Kemudian untuk mata kirinya ditetesin 3 tetes atropin. Tapi untuk penetesannya ini nggak boleh bareng-bareng. Jadi selesaiin dulu untuk yang 3 tetes pilokarpin, diamati ini 5 hal ini. Kemudian kalau udah selesai baru ditetesin di mata kirinya. Kenapa nggak boleh bareng-bareng? Karena nanti efek obatnya itu akan hilang, saling antagonis gitu deh, nggak kelihatan efeknya. Terus setelah ditetesin tadi, setiap 2 menit, selama 10 menit itu diamati ini. Pertama ada diameter horizontal pupil, ada diameter vertikal pupil, fase darahnya yang di telinga, refleks kornea yang tadi pakai kapas, sama refleks konsensual. Refleks konsensual itu ketika kalian menyinari mata, misalnya mata yang kanan, kemudian diamati mata yang kiri, pupilnya ikut mengecil atau enggak gitu. Ini untuk tabel pengamatannya. Ini untuk interpretasi hasilnya juga dihafalin karena bakal keluar di responsi. Untuk pilokarpin karena dia parasimpatomimetik, berarti nanti efek-efek yang muncul tuh efek-efek parasimpatis kan. Dari pupilnya dia bakal miosis, kemudian fase darahnya vasodilatasi, kemudian refleks korneanya itu positif, kalau refleks konsensual negatif. Kemudian kalau atropin dia parasimpatolitik, jadi efeknya itu lebih kayak efek simpatis. Dia untuk pupil dan migrasi, kemudian fase darahnya vasokonstriksi, terus refleks kornea dan refleks korneanya positif, konsensualnya negatif. Untuk refleks kornea dan konsensual nih pada kelinci ini ya kayak gini. Dia nggak punya konsensual. Tapi kalau untuk korneanya positif ada. Udah gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Nisa. Next slide aku. Jadi ini let's just make it fast. Oke, semoga udah kelihatan ya. Oke, ini punya aku nggak ada tandanya, jadi diperhatikan sama nanti buat
responsi nanti ada beberapa yang ditekanin, jadi bisa dipelajari ya. Ini PPT-nya sama kayak kemarin, jadi kalian cuma perlu annotate atau nambahin catatan di PPT yang kemarin yang udah dikasih. Nah, ini sirkulasi kacamata normal. Yang penting yang harus kalian tahu adalah konsep dari sirkulasinya. Jadi sirkulasinya itu ini dari ciliar body, daripada ciliar itu bakal mengalir ke depannya lensa, terus ke bagian depan. Jadi ke daerah iris itu daerahnya kamera oculi anterior atau anterior chamber tuh lama lainnya, terserah bahasa Inggrisnya. Dan nanti baru setelah itu masuk ke dalamnya kanalis clamp. Nanti dia akan masuk ke daerah trabecular meshwork, intinya kayak gitu. Nah, kalau itu terhambat, misalnya dia terhambatnya karena ketutupan either iris atau karena memang dia kronis sudah lama, itu namanya glaukoma. Itu yang penting. Nanti obatnya akan ada efeknya ke situ, itu yang penting. Kalau misalnya obatnya beta blocker, nanti dia akan mengurangi sekresi cara bekerjanya. Salah satu obatnya namanya timolol. Tuh, tetes mata ya itu. Nah ini tadi yang dijelasin sama Mbak C ini dihafalkan benar karena soal kayak gini ini banyak. Jadi di latar pupil, sphincter pupil sama ciliar muscle itu harus dihafal. Sphincter pupil itu jarang, lebih sering constrictor pupil. Cuman sama aja lah. Yang penting itu nanti di bagian ini kalau misalnya susah membaca, langsung lihat yang ini aja. Jadi pada tabel ini tak jelasin satu aja, simpelnya. Misalnya obatnya itu parasimpatomimetik. Jadi kamu lihat section yang atas, berarti dia sifatnya akan memiosiskan dari pupil. Jadi dia akan mengecilkan dari pupilnya. Berarti nanti kalau dia kontraksi, jadi yang kontraksi itu ada dua, musculus ciliaris sama sphincter pupil atau nama lainnya itu constrictor pupil. Itu akan kontraksi. Jadi kalau dia kontraksi, dia itu akan mendekati tengah. Jadi misalnya kamu punya gambar gini ya, terus dia ini irisnya tuh gini. Jadi ini dia akan ke tengah sini. Makanya kan pupilnya itu kesannya mengecil. Nah, ketika dia mengecil, lensanya itu akan menjadi cembung. Jadi lensanya itu membesar. Bukan membesar sih. Memadat, menengah gitu kan, mencembung. Akhirnya apa? Kalau lensanya cembung, ligamennya itu pasti nanti akan jadi kendor. Kok bisa kendor? Karena dia sudah ke tengah kan. Kasarnya ligamen itu, jadi ligamen itu yang warna merah. Ini fiturnya baru, aku bingung. Mana ya warnanya ya? Ini nih. Nah, ligamen itu ada di sini. Biasanya ligamen itu nempel sama lensanya. Nah, kalau misalnya dia mencembung, ototnya kontraksi, ligamennya jadi kendor. Nah, kalau misalnya dia parasimpatolitik, berarti kan dia sifatnya simpatis. Lensanya itu jadi gepeng, jadi datar. Ototnya itu rileks, ligamennya jadi tegang, makanya ligamen yang tegang itu akan mencembungkan dari lensa tersebut. Nah, itu yang penting. Jadi, konsep ini harus dihafalkan. Karena nanti dia akan memengaruhi obat. Contohnya apa? Orang glaukoma. Orang glaukoma itu salah satu obatnya kan diberikan pilokarpin. Pilokarpin sifatnya apa? Parasimpatomimetik. Dia golongan tadi alkali tumbuhan. Dengan kamu mencembungkan lensa dan membuat dari musculus ciliarisnya kontraksi, aliran dari aqueous humor itu lebih apa kasar? Lebih enak lah, lebih plong. Makanya biasanya orang-orang itu dikasih pilokarpin. Obatnya di puskesmas itu atau di fasilitas kesehatan tingkat primer. Contohnya puskesmas atau klinik, kalau misalnya ketemu pasien glaukoma, sebenarnya ada 3 obat yang paling sering. Paling sering itu nanti pakai timolol, acetazolamide. Acetazolamide itu nanti ada di blok 6.1. Dia golongan diuretik, antibiotik, dan bisa untuk glaukoma. Sama ada golongan lagi yaitu manitol diuretik, ini nanti semester 6.
Tapi ada juga orang secara teori itu menggunakan pilokarpin juga bisa, meskipun kurang preferable dalam glaukoma, terutama yang akut. Sebenarnya gitu. Kalau bisa, cuman lebih disarankan untuk pakai yang tadi 3 obat yang tadi itu. Cuman secara teori bisa. Cuman dalam klinis biasanya not really. Tuh, Jod. Jadi ini jangan lupa dihafalkan ya. Terus ini yang apa ciliar muscle near vision, distant vision nggak usah dihafal lah. Ini cuman kayak kalau kamu ngelihatnya dekat biasanya matanya kalau kamu ngelihatnya jauh biasanya matanya itu lensanya menipis, kalau ngelihatnya dekat dia mencembung. Ini cuman refraksi. Ini nanti ada gangguannya misalnya semester 6.2 nanti tentang mata ya. Jadi gangguan refraksi nanti, tapi nggak masuk pada praktikum jadi nggak usah. Jod. Nah ini open angle versus close angle dari glaukoma. Open angle versus close angle dari glaukoma, intinya kalau yang open, jadi irisnya, sudut iridokornea. Iridokornea itu iris kornea atau iris lensa itu tidak ada gangguan. Biasanya iridokornea. Kamu lihat yang close yang sebelah kanan, dia kan kayak kecepet gitu ya, kegencet gitu. Nah, makanya dia menghalangi dari keluarnya aqueous humor. Nah, kalau yang di kiri, yang open, dia itu sebenarnya sudah jalannya aman, cuman biasanya ada gangguan pada trabecular mesh. Jadi pintu keluarnya itu memang error gitu. Biasanya pada orang-orang yang sudah glaukoma. Jadi glaukoma itu banyak penyebabnya, bisa induced steroid lah, katarak lah, perdarahan lah, atau misalnya dia karena suatu obat-obatan, atau memang adanya congenital glaukoma. Jadi memang dari dasarnya dia udah glaukoma gitu dari kecil. Itu ada juga orang kayak gitu. Tuh. Nanti obatnya tuh coming clutch-nya di mana? Lah kalau misalnya irisnya itu tadi ciliar bodinya atau badan ciliaris itu kamu dikontraksikan, sorry. Dia nanti lensanya menyembung, yang mana nanti dia tuh bisa bantu untuk keluar ke sininya gitu. Makanya obat pilokarpin itu biasanya dipakai untuk sebagai obat glaukoma, meskipun bukan salah satu yang dipakai di guideline pada umumnya. Cuman secara teoretis dia bisa. Gitu. Itu penting. Yang tension test simple ya, pokoknya dia dikasih hidrofonium aja. Yang penting nanti kalau misalnya dikasih hidrofonium dia akan membaik karena ACH-nya bisa nempel ke muscle, ke otot, akhirnya dia bisa normal kembali. Cuman dipakainya sedikit. Kenapa? Karena dia untuk tes saja. Kalau dia untuk obat ya harus pakai Vistos, stigmin atau Peridox stigmin, terserah nama obatnya. Dia golongan acetylcholine esterase inhibitor. Tuh. Nah ini penting myasthenia krisis, jadi harus paham cara pembedanya atau penalarnya karena bakal keluar. Myasthenia krisis sama cholinergic krisis kamu hafalkan dulu simpatis sama parasimpatis ya. Kalau myasthenia krisis itu under medication, misalnya kamu sudah dikasih obat parasimpatis, tetapi kamu kurang minum, makanya gejalanya jadi simpatis. Kalau gejala simpatis, pasti heart rate-nya naik. Contohnya heart rate naik. Respiratory distress, kenapa? Karena kamu terlalu cepat. Kalau jantung terlalu cepat memompa, nafasmu juga nggak kuat, gitu. Makanya dia bisa distress. Terus pupilnya midrasis biasa, blood pressure meningkat karena vasokonstriksi dari perifer dan juga heart rate-nya meningkat. Makanya ingat aja lah, ya satu konsep yang mana BP sama dengan, sorry aku pakai laptop CO kali TPR ya. Jadi tekanan darah itu sama dengan cardiac output kali TPR. Sudah jantungnya tambah cepat, pembuluh darah tepinya vasokonstriksi, makanya tekanan darahnya bisa naik. Terus sekresi normal. Sekresi di sini tuh maksudnya kelenjar saliva, kelenjar air mata, gitu-gitu. Kalau parasimpatis dibalik. Jadi dia karena kebanyakan medikasi, karena dia over too much acetylcholine. Ini sama seperti
tanda-tanda gejalanya dari organofosfat, keracunan organofosfat. Kan dia kebanyakan juga ya asetilkolinnya. Makanya dia improve-nya karena atropin gitu. Kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir sih semuanya itu nyambung. Asal kalian bisa menyambungkan materi satu sama lainnya, sebenarnya ingatnya tuh nggak susah. Terus kalau parasimpatis tinggi berarti tekanan darahnya turun. Selain itu abdominal cramps ini karena kan parasimpatis itu memicu dari pencernaan lah. Kalau motilitas pencernaan terlalu cepat, nanti lama-lama kram lah ya. Kayak otot kayak kamu pakai terlalu banyak kan kadang juga bisa kram. Meskipun biasanya kalau otot biasa itu keramnya karena kurang pemanasan gitu. Terus pupilnya miosis, tekanan darah turun sama sekresi meningkat, terutama air mata sama saliva. Keringat enggak, karena keringat itu yang ngurusi biasanya itu simpatis. Karena dia pakai ACH juga ya. Cuman biasanya simpatis sih. Makanya orang yang lari-lari kan biasanya berkeringat. Jangan kalau kamu relax gitu biasanya nggak berkeringat ya. Kecuali hawanya panas. Jadi itu beda. Itu kan karena termoregulator, bukan karena autonomic nervous system. Gitu. Tuh. Yuk. Ini Parkinson, ya Parkinson adalah tadi sama ya karena kurang dopamin intinya. Sehingga gejalanya trap ini penting banget karena keluar juga. Jadi kalau udah trap kayak gini, dia intinya adalah Pak Parkinson itu dia karena kurangnya dopamin, dia akan menimbulkan dua gejala yang lumayan berlawanan. Karena dopamin itu memiliki kebanyakan sifatnya inhibisi dan sifatnya itu inhibisi. Jadi kayak mengurangi. Nah, kalau misalnya dopaminnya kurang, berarti sesuatu itu kurang, nggak bisa dikurangi kan, jadi over. Biasanya jadi over excitatorik. Jadi kalau kamu nanti ini sebenarnya di 52 harus nggak ada ya. Jadi kalau kamu lihat patofisiologinya dari Parkinson, intinya adalah dia itu kan dopaminnya itu menghambat pergerakan kan di ganglia basalis kan sebenarnya. Nanti dia ngefeknya ke motor. Makanya dia selain ada tremor itu kan berarti terlalu banyak eksitasi motornya dari tangannya misalnya. Akhirnya apa? Dia gemetar. Tapi dia satu sisi dia konsepnya agak berlawanan sama rigid sama akinasia. Dia getar. Tetapi pada satu sisi yang sama dia juga menjadi kaku dan hilang gerak gitu kan. Padahal logikanya kayak luar biasa dia kebanyakan gerak kok. Jadi kurang gerak. Karena nanti dia ada hubungan sama inhibisi. Inhibisinya ada dua ya. Nanti ya lihat aja di 52 di neuronya kalian. Sama posture instability, obatnya tadi udah dijelaskan sama Mbak Sania ya, sildenafil sama levodopa. Sudah ada lagi nanti golongan enggak, misalnya dopamin agonis, gitu-gitu itu ada juga. Cuma kita nggak bahas ke situ. Yang penting kalian tahu gejala sama kenapanya. Terus botulin tadi juga udah dianu ya, pokok karena senarinya kena. Senari kena aja nggak bisa keluar ya udah. Aja nggak bisa nempel ke neuromuscular junction, akhirnya ya udah nggak bisa gerak, simpelnya gitu. Kelemahannya itu nanti descending ya, jadi dari kepala turun ke bawah, paling sering itu gitu. Sebenarnya sih tergantung kenanya gimana. Ini kalau kena di otot seperti ini, kalau misalnya dia kenanya di pencernaan atau ke organ-organ yang ANS atau SSO, tentara peluang itu jadi parasimpak. Dia jadi simpatis karena ACH-nya nggak bisa keluar. Gitu. Cuman bedanya ini lebih ke otot sih. Ini gejalanya tadi udah di ya BCDS biasanya atau ya diplopia disartia disfonia itu sama aja. Ya bahkan juga, nah ini organofosfat simple ini sama kayak cholinergic crisis, jadi too much parasimpatis karena dia di celah sinapsnya itu terlalu banyak. Akhirnya kamu cara mengobatinya pakai atropin, itu penting. Biasanya organofosfat ini paling sering itu karena racun serangga. Pestisida ya sama aja sih. Jadi karena pestisida kena, orangnya itu terpapar sama pestisidanya sendiri. Ya udah, akhirnya dia terlalu banyak. Makanya sign of symptomnya dia mirip seperti parasimpatis. Tapi tergantung kenanya. Kalau kenanya di muskarinik, dia mirip parasimpatis tuh, semuanya sama kan.
Tetapi kalau kenanya di nikotinik di otot, ya dia jadi kaku karena ACH-nya terlalu banyak, ototnya itu kontraksi terus-terusan, akhirnya dia kaku, nggak bisa rileks gitu. Tuh, nanti dia cara tata laksananya pakai atropin, biasanya diinjeksi atropinnya. Bukan pakai tetes mata ya, nggak bisa kalau pakai tetes mata. Kalau yang kayak gini tuh biasanya diinjeksi, di IV biasanya. Gitu. Ini ya cara kerjanya. Tinggal yang mana aja kenanya. Bisa kena dua-duanya sebenarnya. Jadi tergantung kenanya juga. Mostly. Jadi diperhatikan mana muscarin ini, mana nikotin ini. Ini atropin yang kemarin udah jadi soal post-test. Jadi udah apa ya, penting dia ngeblok di ujung posinaps. Karena dia tidak bisa masuk sehingga dia bisa memperbaiki gejala. Ini pheochromocytoma, intinya sih karena kanker makanya adrenalnya kebanyakan, adrenal kebanyakan hipertensi. Caranya biar kamu nggak hipertensi pakai alpha blocker, yaitu salah satunya phenoxybenzamin, karena alpha itu kebanyakan ada di perifer, di pembuluh darah perifer. Nah, kalau perifernya diblok, berarti kan dia jadi vasodilatasi, makanya tensinya bisa berkurang karena total peripheral resistance-nya berkurang. Tuh. Tata laksana utamanya ya dioperasi, cuman kalau nggak bisa dikasih obat. Tuh ini ya, yang penting ini gejalanya kalau kalian paham, yang penting intinya tumas adrenalin. Itu aja. Terus shock kardiogenik dan ini nggak keluar besok ya, easy ya. Jadi ini mempermudah kalian juga belajar agak banyak, ini nggak keluar. Cuman kalau misalnya amit-amit remet, ya maybe bisa keluar, tapi let's see. Nah ini nggak perlu juga karena besok nggak keluar. Nah ini ya kornea dari konsensual. Kornea itu karena dia biasanya karena kena di nervus 5 dan ada 7 juga biasanya. Cuman biasanya sih kalau refleks kornea pada pemeriksaan neurologis biasanya itu pakai sensorinya itu yang trigeminal itu P. Jadi karena dia kegesek nervus 5-nya, nervus 7-nya itu jadi refleks untuk menutup kayak gitu. Ya bahasa motor juga bisa. Nah, akhirnya apa? Mata menjadi menutup. Makanya kamu kayak kelilipan kan langsung berkedip kan, udah sama. Intinya kayak gitu. Nah ini kelinci percobaan refleks konsensual negatif karena kelinci nggak punya dingervespal. Kalau dia punya, dia pasti ikutan berkedip. Berkedip. Mata satunya kalau disenteri, mata yang tidak disenteri itu pasti ikutan mengecil ya gitu. Nah karena dia tidak punya, makanya matanya bisa beda sebelah. Nah oleh karena itu sebenarnya kelinci ini, makanya kalian kalau praktikum kemarin kalian lihat kan kayak matanya kelinci kanan sama kiri itu berbeda. Nah itu kalau pada manusia gimana, itu bahaya pada manusia. Soalnya manusia itu punya dingervespal, jadi dia bisa mengatur kanan sama kiri. Nah kalau misalnya kanan sama kiri beda, anisokor tuh kamu bisa gangguan penglihatan gitu ya. Karena kan kamu nggak bisa memfokuskan mata, gitu. Kalau ada satunya besar, satunya kecil, misalnya. So, karena kelinci dia tidak punya ya udah mata kanan sama mata kiri itu bisa besar sebelah. Apalagi normalnya karena sinar matahari ya. Kalau diberi obat itu sebenarnya kan nggak normal, gitu kan diberi perlakuan. Udah selesai, sudah semua. Yang penting dari PPT ini adalah jantung tidak keluar, jadi mempermudah untuk belajar. Nanti sisanya konsepnya harap dihafalkan. Sorry, dimengerti. Karena nanti soalnya itu nggak mungkin semudah itu gitu loh, bukan semudah itu ya. Nggak mungkin segamblang itu. Pasti dibutuhkan untuk mencerna. Nanti soalnya itu 30 seperti biasanya, just in case nanti kalian bisa tanya. 30 pilgan hari Senin, kayaknya dilaksanakannya siang, ya mungkin jam ya satuan lah kira-kira setelah Astrox UB. Jadi UB-nya Astro itu pagi ya setahu gue harusnya. Terus
30 Pilgan, nanti ya udah sih 30 Pilgan, terus nanti pembagian RK sama jarkomannya menyusul. Dah, itu aja. Nanti semua sumbernya nanti dari PPT Aksistensi dan kawan-kawan, sama PPT tambahan jangan lupa. Terus apa lagi? Oh ya, kebanyakan dong, lebih banyak soal ini, soal HOTS, High Order Thinking Skill, jadi biar lebih mengasah kemampuan menalar. Nggak usah berharap soal kayak oh ya probandus pada ini adalah kelinci, nggak akan ada kecuali kalian anak kebidanan, kamu ngasih kayak gitu ya. Terus kalau di PPT Mbak Sania ingetin itu ya segitiga itu, kalau dari yang nggak ada gambarnya ya udah tinggal kalian pelajari lagi. Sama demo tanya nggak? Kalau nggak tanya materi, tanya mekanisme juga. Jamnya nyusul ya. Masih nggak tahu UB-nya Astro kapan. Dan feelingku sih pagi sama siang. Sama nanti, oh ya, seperti biasa, pretest sama posttest, pretest itu nanti akan ada nilainya juga sama responsi, jadi tenang aja. 30% dari pretest, 70% responsi. Jadi nanti bisa di carry. Kalau responsimu 100, pretest jelek pun nggak ada efeknya. Terus latihan soal nanti akan ada di IG, pantengin aja. Biasanya H-1, H-2 lah ya, taruh di IG. Jadi jangan lupa scrolling aja lah kalau misalnya lagi gabut. Dan sih itu aja. Ada yang mau tanya? Nggak tunggu. Sampai 20.50. Ya ketik satu kalau nggak ada ya sembarang. Kalau sudah pasrah nggak apa-apa. Ini memang termasuk materi farmako yang paling susah dibandingkan semua praktikumnya. Karena yang dihafalkan banyak gitu. Kalau besok semester 6 itu lebih mendingan. Cuman susah di waktu praktikumnya aja. Kalau yang ini susah teorinya, kalau besok susah ngelakuinnya. Satu untuk parpol nggak sih itu? Ini udah bentar lagi udah cukup. Kalau misalnya nanti ada yang tanya mekanisme lewat ke aku aja, lewat Bung Jin. Cuman kalau misalnya tanya yang remeh-remeh gitu, ya nanti ya tolong diberikan waktu, Astro belum belajar UB. Sama jangan lupa besok ngumpulin Lapra dan kawan-kawannya sesuai tatip ya, karena Senin kita juga makanya kumpulnya besok. Semangat yang belum buat, belum garap, semoga tangannya stalls dan kuat ya. Best of luck, dan ya sudah bisa diakhiri. Bye bye guys. Mungkin karena tadi dengan doa bisa ditutup dengan doa. Kalau menurut agama dan kita masing-masing dipastikan. Baik, berdoa dan bajukan masing-masing sudah bisa lah ya.